Jadi sering kita mendengar kitab yang namanya Alfiyah. Alfiyatun Nahwu, Alfiyah dalam ilmu Nahwu, di mana kitab itu dikarang oleh Al-Imam Ibnu Malik. Al-Imam Ibnu Malik An-Nahwi, sahibul Alfiyah, pengarang kitab Alfiyah atau yang dikenal dengan Alfiyah itu Ibnu Malik. Nah, bagaimana Ibnu Malik ini mencari ilmu? Ketika beliau itu sedang mencari ilmu, apa yang dilakukan oleh beliau ketika mencari ilmu? Apakah santai-santai? Apakah sering keluar untuk mencari kesenangan? Atau beliau itu fokus dalam mencari ilmu? Nah, berikut keterangannya dalam kitab ini agar kita bisa mengambil pelajaran dari riwayat hidup para ulama terdahulu, agar mereka itu menjadi cermin untuk kita semua, agar kita contoh mereka-mereka. Jadi kita baca kitab seperti ini bukan hanya untuk hiburan, bukan hanya mendengarkan semacam mendengar dongeng atau cerita-cerita yang tidak ada artinya, tapi kita dari membaca cerita-cerita para ulama terdahulu ini, bagaimana mereka ketika menuntut ilmu, cerita yang sangat menyedihkan ketika mereka itu mencari ilmu, agar kita itu bisa melihat diri kita sendiri, bagaimana, apakah ada perbedaan ketika kita mencari ilmu dengan mereka. Ya tentunya dengan itu kita bisa ambil pelajaran dari riwayat hidup mereka. Allah jazik khair, jazakumullah khairan katsira. Ibnu Malik kana yusalli aw yatlu aw yusannif aw yaqra. Nah, ini kegiatan Ibnu Malik yang menjadikan beliau itu alim. Jadi Imam Ibnu Malik bukan hanya alim dalam nahwu, tapi alim dalam semua ilmu. Masya Allah. Apa kegiatan Ibnu Malik? Ibnu Malik kana yusalli aw yatlu aw yusannif aw yaqra. Kegiatan Ibnu Malik ketika menuntut ilmu ada 4. Yang pertama ini sholat, yang kedua baca Quran, yang ketiga itu mengarang kitab, dan yang keempat adalah membaca. Hanya 3, jadi gak ada istilah main-main, dijadikan kegiatan setiap hari. Sehingga beliau itu termasuk orang yang diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengarang kitab yang nama kitabnya Alfiyah. Sampai sekarang kita belajar dari kitab tersebut, berkah dari beliau. Subhanallah. Wa minal a'immatil kibar, dan termasuk dari para imam yang besar yang kita kenal, alladzina hafazu 'ala sa'ati wal lahadzat, di mana mereka termasuk orang-orang yang menjaga waktunya, menjaga detik-detik kehidupan mereka agar waktu mereka itu tidak hilang sia-sia, adalah Imam Ibnu Malik ini. Hatta wahum fi ghamaratil maut wa wada'il haya, sampai di akhir wafatnya, sebelum beliau itu wafat, beliau masih menyempatkan diri untuk membaca ilmu. Wa ta'allaqu bi tahsilil ilmi qubaila sa'atil mamat. Beberapa waktu sebelum mereka itu meninggal dunia, beliau masih sempat belajar. Ini buktinya Al-Imam Nawawi ini, Al-Imam Ibnu Malik, Al-Imam Ibnu Malik An-Nahwi sahibul Alfiyah, Al-Imam Ibnu Malik, ulama nahwu yang kita kenal kitabnya dengan Alfiyah. Jadi kata sebagian ulama, Ibnu Malik ini dikenal dengan Alfiyahnya. Alfiyah itu dikenal dengan Ibnu Malik. Jadi kalau kita ingin menerangkan pada orang lain siapa itu Ibnu Malik, ya itu yang punya kitab Alfiyah. Alfiyah siapa? Ibnu Malik itu. Jadi saking masyhurnya kitab Alfiyah ini. Wa ghairiha min ummahati kutubin nahwu. Dari kitab-kitab nahwu yang lain pun beliau juga karang. Muhammad ibn Abdullah al-Maulud sanatah sitmi'ah. Beliau adalah nama dari Imam Ibnu Malik adalah Muhammad ibn Abdullah. Beliau itu lahir pada tahun 600 Hijriah, wal mutawaffa sanah sitmi'ah wa sab'in hijriyatan rahimahullah. Berarti beliau itu wafat di umur 72. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ja'a fi tarjamatihi fi nafkhi at-tayyib lil Makkari.
Kita akan membaca riwayat hidup Imam Ibnu Malik ini dari keterangannya dalam kitab Nafhut Thayyib. Nafhut Thayyib ini, Nafhut Thayyib Alil Makarri. Apa keterangan riwayat hidup beliau dalam kitab Nafhut Thayyib ini? Lihat keterangannya. Kana rahimahullahu taala katsiral mutala'ah. Beliau Imam Ibnu Malik ini sering belajar, bahkan semua waktunya beliau korbankan untuk belajar. Ya, tapi ya di samping beliau itu sibuk dengan ibadah-ibadah yang lain, beliau itu juga sering mutalaah. Sari'al murajaah, cepat murajaah. Jadi begitu beliau dapat ilmu, dapat hafalan, ilmu baru, beliau terus murajaah, diulang terus. Bukan kayak kita. Kalau kita ya dapat ilmu ditinggalkan, ya akhirnya lupa. Jadi ulama-ulama terdahulu itu maklumat-maklumat yang didapat oleh mereka rajin murajaah agar maklumat yang mereka dapat itu tetap nempel, tetap ada di otak mereka. La yaktubu syai'an min mahfuzihi hatta yuraja'u fi mali. Ketika menulis hafalan, dimurajaah di tempat. Nah, ini bisa kita jadi pelajaran ini ketika kita menimba ilmu, ketika kita belajar. Sebelum kita pindah atau pergi ataupun pulang ke tempat kita seharusnya itu membaca pelajaran yang kita dapat di tempat sebelum kita pulang gitu. Jadi setelah selesai pelajaran, kita baca terlebih dahulu maklumat yang kita dapat tadi apa saja. Usahakan hafal terlebih dahulu ya gitu, agar maklumat itu masih ada. Wa hadhihi halatul masyayikh, kata beliau, wa hadhihi halatul masyayikh athiqat. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Malik ini adalah keadaan para guru-guru yang thiqat, yang dipercaya akan keilmuannya. Jadi mereka para ulama wal ulama il athbat, ulama-ulama yang kuat, yang pintar, yang jenius, yang dipercaya oleh umat. Mereka itu seperti itu ketika mencari ilmu, ketika mendapatkan ilmu banyak. Mereka itu tidak langsung pergi begitu saja meninggalkan kitab yang baru mereka pelajari. Mereka itu murajaah, mereka itu mengulang, menghafal, dan seterusnya. Sampai mereka itu betul-betul meyakini ilmu yang mereka dapat seperti kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah kita bacanya walaupun ngantuk-ngantuk ya hafal gitu. Wala yura illa wa huwa yusalli aw yatlu aw yusannif aw yaqra. Sehingga Imam Ibnu Malik ini tidak pernah terlihat kecuali dalam keadaan sholat. Jadi kita kalau kembali ke masanya Imam Ibnu Malik, ketika kita ini ngintip Ibnu Malik, maka beliau dalam 4 keadaan. Kalau tidak kita lihat dalam keadaan sholat, ya dia membaca Al-Quran. Kalau tidak, berarti dia sedang menulis karangan, menulis ya. Kalau tidak, berarti beliau sedang membaca ilmu. Jadi kegiatan beliau Imam Ibnu Malik ini 4. Ya mungkin kita ini ada yang mau niru Imam Ibnu Malik. Yang pertama itu beliau sholat ya, sholat. Yang kedua ini baca Quran. Yang ketiga itu ngarang kitab atau nulis-nulis lah gitu, nulis-nulis manfaat. Yang keempat ini belajar dengan masyayikh, belajar dengan guru dan yang lainnya. Jadi ini 3 kegiatan yang sering beliau lakukan setiap harinya. Jadi tidak ada di list pekerjaan beliau itu main ML, gak ada. Subhanallah, subhanallah. Wa hukiyah annahu Allahu akbar. Ini wa hukiya annahu tawajjaha yawman ma ashabihi lil furja bi Dimashq. Bahkan ada satu cerita nih. Pernah beliau itu suatu hari datang untuk furja. Furja ini Furja ini keluar rumah demi untuk melihat pertunjukan, baik itu sepak bola atau yang permainan lah gitu. Jadi pernah beliau itu dengan teman-temannya, mungkin beliau itu diajak ya, karena beliau tidak suka sekali main gitu, tidak suka terlalu banyak hiburan. Jadi beliau itu
diajak teman-temannya untuk melihat satu pertunjukan, entah pertunjukan apa, yang penting beliau itu keluar bersama teman-temannya di Damaskus, di Suriah ketika itu. Falamma balaghu al-maudhi' alladhi aradu, ketika pas mereka nyampe di tempat yang mereka tuju, ghafalu anhu biswai'ah, dengan beberapa detik mereka itu ketinggalan Ibnu Malik. Loh, di mana Ibnu Malik? Ibnu Malik ini kok tidak terlihat, sudah di mana dia? Akhirnya apa? Fatalabuhu falam yajidu, sehingga mereka mencari-cari. Jadi teman-temannya ini kehilangan Ibnu Malik gitu. Mana Ibnu Malik? Mana Ibnu Malik? Mana Ibnu Malik? Dicari-cari tapi mereka tidak dapat. Tidak bisa menemukan beliau. Thumma fakhasu, lalu mereka teman-temannya ngecek satu persatu tempat yang ada di situ. Fawajaduhu munkabban ala awraq, ternyata beliau itu lagi apa? Lagi muthala'ah, lagi bawa kertas membaca kitab di situ. Allahu Akbar. Beliau itu datang ke tempat pertunjukan bawa kitab. Mereka kehilangan Ibnu Malik. Allahu Akbar. Berikut ada satu kejadian aneh yang terjadi pada Imam Ibnu Malik, ya, di mana beliau sebelum wafat menyempatkan diri untuk menghafal beberapa bait syair. Di satu riwayatnya itu 8 bait ya yang beliau hafal sebelum beliau itu wafat. Lihat nih kesemangatan para ulama sampai di detik-detik akhir kehidupan mereka masih sempat menghafal ilmu. Hifdzu Ibnu Malik 8 abyatin qabla mautihi talqinan. Imam Ibnu Malik itu sempat menghafal 8 bait sebelum beliau wafat. Gimana hafalnya sebelum beliau wafat? Ditalkin. Jadi ada muridnya mungkin yang mentalkin beliau. Ya, kalau beliau menghafal qala Muhammad ditalkin. Ya, ditalkin 8 bait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa aghrab min hadza fi i'tina'ihi bil ilm. Dan yang lebih aneh dari cerita-cerita tadi, dari kesungguhan Imam Ibnu Malik ketika mencari ilmu adalah ma marra annahu hafidha yawma mautihi iddat abyat. Tidak ada satu waktu untuk beliau kecuali beliau itu memanfaatkan waktu tersebut untuk ilmu, sampai beliau itu di hari itu meninggal dunia, wafat rahimahullah, beliau sempat menghafal beberapa bait. Haddaha ba'duhum 8 abyat. Di riwayat yang lain beliau itu hafalnya 8 bait. Imam Ibnu Malik nih, bisa kita tiru nih. Imam Ibnu Malik menghafal bait sebelum beliau itu wafat 8 bait. Masya Allah, luar biasa. Lihat teman-teman nih kesemangatan ulama-ulama terdahulu ketika mencari ilmu, ketika membaca ilmu, ya. Jadi kegiatan mencari ilmu ini tidak ada kaitannya dengan umur. Kalau masih muda semangat, kalau sudah tua rentan nanti gak ada kesemangatan lagi, udah bau tanah, ya gimana mau belajar lagi? Tidak ada istilah itu. Jadi itu hilang dari mindset mereka. Jadi pemikiran mereka itu yang penting mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahad, ya, dari pangkuan ibu sampai ke liang lahat nantinya. Laqanahu iyyaha ibnu, yang mentalkin itu anaknya. Allah. Jadi beliau itu hafal 8 bait sebelum beliau itu wafat, ditalkin oleh anaknya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadza mimma yusaddiqu ma qil biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Ini membenarkan satu kalimat asal satu kata-kata mutiara. Ini bisa kalian catat nih, kata-kata mutiara ini. Mungkin saya kasih warna. Nih. Apa maksud dari biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna? Dengan sebesar apa yang dengan sebesar susah payah yang telah engkau korbankan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Allahu Akbar. Biqadri ma tata'anna, dengan sebesar apa susah payah yang telah engkau korbankan, sebesar mana susah payah yang telah engkau korbankan, tanalu ma tatamanna, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan.
Kamu ingin sesuatu, kamu ingin ini, ingin itu, ingin jadi orang alim, ya, ingin menjadi orang yang menguasai semua disiplin ilmu, maka lihatlah susah payahmu. Seberapa besar susah payahmu ketika mencari ilmu. Ya, kalau belajar hanya pas ingin-ingin saja, nah, kalau dalam keadaan yang capek tidak ingin belajar, ya kamu akan mendapatkan sesuai dengan susah payah yang telah engkau korbankan, teman. Fajazahullahu khairan an hadhil himmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau atas kesemangatan yang tinggi seperti ini. Wa tufiya bi Dimashq. Allahu akbar. Wa tufiya bi Dimashq sanata 600 wa 70 hijriyatan. Kemudian beliau itu wafat di Damaskus di Suriah pada tahun 672. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rahimahullah Ibn Malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat pada Imam Ibnu Malik. Kesemangatan yang luar biasa yang bisa kita tiru, bisa kita jadikan cermin Ibnu Malik dalam mencari ilmu. Ya, salat, ya, kegiatan beliau salat, membaca kitab, belajar dan istifadah, memberikan faidah pada orang lain. Wa dufina bi safhi Jabal Qasiyun. Kemudian beliau itu dufina dimakamkan di kaki gunung Qasiyun. Ini wa mazala qabruhu ma'rufan hunak. Dan masih kuburan atau makam beliau itu dikenal di sana. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga beliau itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intaha, ya, berarti sudah selesai cerita dari kesemangatan Ibnu Malik dalam mencari ilmu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.